mereka tuh nikah ulang karena ketidaktahuan. iya gitu. Mereka nikah ulang, akhirnya mereka nikah tahun 2010 misalnya kan. Anak tersebut lahir tahun 2011. Nikahnya secara apa nih? Nikah secara siri. Akhirnya mereka memutuskan kita nikah ulang aja deh di 2012 gitu kan. Tapi kan anak tersebut lahir di tahun 2011. Sudah kan? terlanjur lahir lah ya. Masih bersama Bang Tatang Official dalam acara rubrik hukum 30 menit ke depan. Dalam segmen rubrik hukum kita kali ini, kita akan membahas tentang asal-usul anak. Saya Suci Kusumawardani. Kali ini saya ditemani oleh dua orang rekan saya. Ada Muhammad Surahman, Aris Sandi. Nah, gini rekan Suci, kan tema kita ini kan segmen kita membahas tentang asal-usul anak ya. Gitu, menarik ini karena banyak juga yang bertanya nih dari Abang Tatang ini. Sekarang ini banyak sekali terjadi masyarakat, yaitu anak lahir dari hasil kawin siri. Pada akhirnya beberapa orang tua melakukan pernikahan ulang agar anak tersebut diakui oleh negara. Gitu. Bagaimana nih pendapat rekan Suci untuk menyikapi hal ini? ya secara rinci sih hak-hak anak itu telah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya Pak. Betul. Salah satunya anak itu berhak untuk tahu siapa orang tuanya. Nah, untuk mengetahui siapa orang tuanya, ketika anak tersebut lahir di dalam pernikahan siri, itu ada beberapa cara yang dapat ditempuh. Ini agar saya tidak keliru ya Pak ya, saya sedikit melihat catatan saya gitu kan. Ya, betul. Anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan atau siri itu secara material sah berdasarkan hukum Islam, tetapi dia tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, anak tersebut yang lahir di dalam pernikahan siri kan tidak mempunyai kekuatan hukum. Betul. Untuk dapat diakui oleh secara negara, itu kan salah satu syaratnya harus mempunyai akta kelahiran ini Pak. Betul. Nah, akta kelahiran ini didapat melalui apa sih gitu? Itu syaratnya kan harus ada buku nikah kedua orang tuanya ya Pak ya. Nah, untuk mendapatkan akta kelahiran tersebut ada dua cara Pak yang bisa kita tempuh. Yang pertama itu melalui isbat nikah. Nah, isbat nikah ini sebelumnya sudah kita bahas di dalam segmen sebelumnya ya. Nanti masyarakat bisa melihat di segmen sebelumnya itu tentang isbat nikah. Iya. Di mana isbat nikah ini dimohonkan oleh kedua orang tua anak tersebut. Si suami istri mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama dalam hal ini. Kemudian keluarlah penetapan atau pengesahan dari Pengadilan Agama tersebut. Nah, berdasarkan itu bisa menjadi alas hukum bagi si suami istri itu untuk membawa mengajukan pencatatan ke KUA setempat, yang akhirnya KUA tersebut menerbitkan buku nikah. Gitu kan. Setelah ada buku nikah itu, maka anak tersebut bisa mendapatkan akta kelahiran. Yang kedua ini caranya melalui akad nikah ulang. Oh gitu. Ini banyak ini terjadi di masyarakat. Mereka tidak tahu, oh caranya ternyata bisa dengan isbat nikah dulu tanpa harus nikah ulang gitu. Kebanyakan kan mereka tuh nikah ulang karena ketidaktahuan. Iya gitu. Mereka nikah ulang, akhirnya mereka nikah tahun 2010 misalnya kan. Anak tersebut lahir tahun 2011. Nikahnya secara apa nih? Nikah secara siri. Akhirnya mereka memutuskan kita nikah ulang aja deh di 2012 gitu kan. Tapi kan anak tersebut lahir di tahun 2011. Sudah terlanjur lahir lah ya. Lahir dan kedua orang tuanya sudah terlanjur akad ulang kan di 2012 tersebut. Nah, ini langkah yang diambil itu adalah mengajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama. Seperti itu Pak. Lalu untuk syarat-syaratnya dalam mengajukan permohonan asal-usul anak ini apa saja ya, supaya masyarakat di luar sana tahu gitu? Oke, siap. Coba saya jawab nih, rekan Rahman nih. Yang menarik nih pertanyaan ini. Gitu. Jadi syarat-syarat dalam mengajukan permohonan asal-usul anak, yang pertama, poin yang pertama, fotokopi KTP pemohon, yaitu suami dan istri. Oke, gitu. Suami istri. Nah, syarat yang kedua,
fotokopi buku nikah. Gitu. Yang ketiga, syarat ketiga fotokopi surat keterangan nikah siri. Gitu. Yang keempat, fotokopi kartu keluarga. Yang kelima, fotokopi surat keterangan lahir dari bidan atau dari dokter gitu. Jadi keterangan lahir, seumpama dia lahirnya di bidan, surat keterangan dari lahir dari bidan. Dia lahirnya di rumah sakit atau sama dokter, jadi surat keterangan lahir dari dokter gitu. Itu diajukan ke pengadilan ya. Iya betul. Oh iya rekan Suci, apakah bisa diajukan isbat nikah untuk pembuatan akte kelahiran jika pernikahan siri terjadi dengan laki-laki yang masih terikat perkawinan yang sah dan istri pertama tidak mengizinkan? Wah, menarik, kira-kira gimana nih? Jadi itu maksudnya poligami gitu ya. Poligami. Jadi Secara halus bahasa rekan Rahmat halus bahasanya gitu halus. Karena intinya poligami intinya. Jadi si anak tersebut lahir di pernikahan siri, kan kasihan anaknya kalau kayak gitu ya. Iya. Jadi hak-haknya itu Iya. tidak bisa didapatkan secara hukum gitu ya. Nah, pada dasarnya permohonan itu bisa diajukan ke pengadilan agama ya tentang asal-usul anak. Tapi kita harus memperhatikan juga mereka ini nih si suami yang masih terikat dengan perkawinan sah terhadap istri sebelumnya, dia harus mengajukan izin poligami dulu. Berarti tetap tidak bisa untuk Iya. langsung isbat gitu ya. Tidak bisa. Jadi Jadi harus ada dapat- persetujuan dulu dari istri pertama. Wajib. Nah, kalau misalnya gampang bisa kayak gitu, bahaya itu. Bahaya. Ini harus ada izin dulu dari istri pertama bahwa istri pertama mengizinkan bahwa untuk suaminya itu melakukan poligami. Nah, setelah ada izin, baru si istri sirinya dapat mengajukan isbat nikah dan akhirnya anak tersebut bisa mendapatkan hak-haknya. Betul. Makanya kami menyarankan gitu ya Pak ya, Betul. sebelum gimana ya? Oh, lihatnya ke saya. Lihatnya ke saya. Bapak Kan yang Rahman gitu ya. Bapak yang udah nikah. Oh gitu. Iya, siap. Jangan. Siap. Karena kan yang jadi korban itu anak-anak. Oh iya. Kita Pastinya. harus berpikir panjang gitu. Kita gampang nikah siri gitu kan. Tapi kan kalau udah ada anak yang lahir di dalam pernikahan siri tersebut, Tuh. Ingat bukan Rahman. Jadi jangan nikah siri. Kalau bisa nikahnya resmi di KUA. Oke, jadi rekan Suci ini mewakili suara hati perempuan. Mama, gitu. Paling dalam, suara hati paling dalam itu. karena kan beberapa orang juga pernah datang ke sini ya, ke kantor ya. Iya, kantor ATS dan rekan. Mereka bercerita, oh dulu saya pernah nikah gitu kan, anak saya udah lahir di dalam pernikahan siri tersebut, tapi saya malah nikah ulang gitu, padahal kan bisa dengan isbat nikah. Nah, karena ketidaktahuan masyarakat Iya. gitu tentang isbat nikah apa sih, makanya kita bahas gitu. Sebelumnya udah kita bahas ya. Sebelumnya udah kita bahas lagi. Gitu. Tentang asal usul anaknya, lebih kepada asal usul anak. Mungkin semoga bermanfaat masyarakat yang tidak tahu jadi tahu gitu. Amin. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Siap. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Banget. masyarakat, khususnya untuk para masyarakat yang sedang mencari informasi terkait isbat nikah supaya Dan asal usul tahu anak. alurnya ya. Oke, asal usul anak. Oke, bagi masyarakat yang membutuhkan konsultasi dan bantuan hukum bisa menghubungi telepon di 0812 8282 9523 Ya. atau bisa juga datang langsung ke kantor kami yang beralamat di Jalan Boulevard A2 nomor 6 Klaster Jasmine, Grand Depok City, Kota Depok. Sekian, terima kasih. Terima kasih.